Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan pembelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam. 1. Setelah bertanya jawab, peserta didik mampu menunjukkan rasa cinta kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan sikap keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, setelah pembiasaan dan praktik, peserta didik mampu menunjukkan sikap suka menolong dan pantang menyerah sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menulis cerita kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Beliau adalah putra dari Imran dan ibunya bernama Yukabed. Beliau dilahirkan saat Raja Fir'aun berkuasa di kota Mesir. Beliau memiliki mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tongkatnya bisa membelah lautan serta telapak tangan dapat bersinar putih. Fir'aun membuat aturan, siapa yang melahirkan bayi laki-laki maka bayinya harus dibunuh. Bayinya Nabi Musa itu disembunyikan di dalam peti, kemudian petinya dihanyutkan ke sungai Nil. Akhirnya istrinya Fir'aun mengambil bayi Nabi Musa tersebut dan merawatnya. Berhubung Nabi Musa tidak mau menyusu kepada Asia, akhirnya dicarilah orang untuk menyusui Nabi Musa tersebut. Dan akhirnya ibunya lah sendiri yang menyusui Nabi Musa. Setelah Nabi Musa beranjak dewasa, beliau keluar dari negeri Mesir dan menuju Madian untuk menghindari kaum kafir. Beliau bertemu dengan dua wanita yang sedang meminumkan kopi. Beliau melihat merasa kasihan karena dua wanita tersebut harus mengantri panjang untuk mendapatkan minum untuk ternaknya. Dan akhirnya Nabi Musa pun menolong dua wanita tersebut. Setelah itu, Nabi Musa mengantarkan kedua wanita tersebut pulang ke rumah. Dan ternyata kedua putri tersebut adalah putra dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Dan Nabi Musa menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syu'aib tersebut. Kemudian setelah 10 tahun, beliau pulang kembali ke Mesir untuk berdakwah. Setelah di perjalanan pulang, beliau sampai di Bukit Tursina. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Diberi mukjizat berupa tongkat yang untuk membuktikan tanda kenabian dan kerasulan. Dan telapak tangan beliau dapat mengeluarkan cahaya. Nabi Musa berdakwah kepada kaum Bani Israel, termasuk juga Raja Fir'aun. Akhirnya melawan tukang sihir dari Raja Fir'aun tersebut. Ular-ular dari tukang sihir itu pun kalah dengan satu tongkatnya Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular yang sangat besar. Dan ular-ular dari tukang sihir tersebut dimakan oleh ular Nabi Musa. Dan di depan Laut Merah berhenti karena tidak bisa melewati Laut Merah tersebut. Akhirnya Nabi Musa mendapat petunjuk oleh Allah. Tongkatnya pun bisa membelah Laut Merah. Dan akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya bisa melewati Laut Merah dengan selamat.
dan di belakangnya Raja Fir'aun beserta bala tentaranya akhirnya bisa menyusul Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi ketika tiba di tengah Laut Merah, tiba-tiba Laut Merah pun menutup kembali dan berubah menjadi lautan. Dan akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya meninggal dunia tenggelam di Laut Merah tersebut. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Nah murid-murid, tadi sudah Bumila ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa saja sikap keteladanan Nabi Musa yang bisa kita teladani? 1. Suka menolong. 2. Berani membela kebenaran. Dan yang ketiga, pantang menyerah. Murid-murid, itu yang bisa Bumila sampaikan tentang materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sekarang sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.